Sorry Kabar Pak, tadi sehat Pak ada Herwin. masalah sedikit Pak dengan IT-nya Pak. Siap, siap. Aman, aman Pak Herwin. Udah lama nggak ngobrol-ngobrol dengan Bumi Resource Mineral nih Pak Herwin. Terakhir kali di media Pak. Sekarang kita ngobrol langsung ke ini ya Pak, ke investor-investor retail. Yes, terima kasih waktunya Pak. Terima kasih waktunya. Iya, baik. Pak Herwin, saya hari ini ditemani dengan Bro Andreas, ini research analis kita. Jadi nanti kita ngobrol-ngobrol bertiga aja ya Pak. Udah dijelasin tadi terkait dengan industri coal seperti apa proyeksinya hingga akhir tahun nanti gitu. Dan juga jalannya dari awal tahun itu sudah seperti apa di 2022 ini. Nah, kita itu pengen tahu lebih jauh nih Pak Herwin terkait dengan dari sisi bisnisnya Bumi Resource Mineral sendiri ini sudah seperti apa Pak ini di kuartal ketiga 2022 nih? Apakah mencerminkan apa ya namanya mendapatkan efek spillover efek begitu dari kenaikan harga coal selama ini? Iya, iya, iya. Iya, terima kasih Pak Daniel atas waktunya. Kalau Pak Andreas tuh udah tahu perusahaan kita tuh inside out Pak. Dia udah keluarin report soalnya tuh Pak. Tapi Mantap, ya menarik. mantap. Menarik. Memang kalau kita secara perusahaan Pak, kita tetap fokus Pak ya. Memang saat ini fokus kita itu untuk menyelesaikan pembangunan pabrik emas yang kedua Pak ya. Itu ada di Palu, Mhm, Sulawesi. Kalau saat ini kan kita beroperasi dengan satu pabrik saja Pak, dengan kapasitas 500 ton biji per hari. Nah, mhm, pabrik kedua ini memang rencananya akan kita selesaikan Pak dalam 1-2 bulan ke depan ini Pak. Nah, kita akan siarkan hmm, melalui press release nanti pada saat iya, pabrik selesai. Itu kapasitasnya 8 kali lipat Pak, 4.000 ton biji mhm, per hari. Nah, otomatis mhm, di kuartal keempat nanti akan ada peningkatan produksi emas dari perusahaan mhm, kami. Nah, itu harapannya akan berdampak positif terhadap mhm. kinerja keuangan di RMS. Karena memang di tahun Oke, ini kan dampak kenaikan produksi emas itu hanya terasa di 2-3 bulan di tahun ini Pak ya, di 2-3 bulan betul. terakhir. Nah, namun kalau di tahun depan 2013 otomatis dampaknya sudah dirasakan untuk full year Pak, 12 bulan. Nah, jadi Mhm. kenaikan akan terjadi di 2 tahap Pak, yaitu di kuartal keempat dan juga nanti di full year 2023 Pak. Ya, demikian Pak. Baik, ini menarik sekali. Tadi juga sudah diberikan informasi ya, ini langsung dari Pak Herwen bahwa DRMS itu memang tidak hanya di batu bara ya Pak, tapi sekarang sudah ada di tambang emas juga begitu ya Pak ya. Betul, jadi gini Pak Daniel, memang ini Mhm, sebenarnya dua perusahaan yang berbeda. Kalau batu mhm. bara itu kan Bumi Resources Tbk Pak, yang tikarnya Iya. Bumi. Nah, Mhm, kebetulan mereka juga sebagai salah satu pemegang saham di Bumi Resources Mineral atau BRMS. Nah, mhm, kalau BRMS ini perusahaan kami, Pak Daniel, itu fokusnya memang di penambangan emas, tembaga, seng, dan timah hitam, Pak. Di dua mineral itu, Pak. oke, 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 menarik, menarik. Nah, ini dari sisi analisa perusahaan nih, saya serahkan ke Bro Andre. Ada yang mau ditanyakan nggak nih langsung nih ke Pak Herwin? Wah, halo Pak Reno, udah lama juga kita nggak ketemu ya Pak. Iya, nih saya tadi bilang Pak Daniel, Pak Andreas ini udah tahu isi perusahaan kita inside out nih, udah keluarin report soalnya nih. Siap. Iya. Semoga TP-nya segera tercapai ya Pak. Amin, 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 Pak. Pak, eh, saya mau nanya nih, kalau nggak salah kan kemarin Pak Reno juga baru balik ya dari Palu. Sekarang gimana sih Pak perkembangan dari pabrik kita nih, second plan yang upcoming nih? Udah sampai mana pembangunannya, kalau boleh tahu? Ya, sekarang ini Pak Andreas, saya bisa sampaikan peralatan-peralatan besarnya itu sudah diinstal semua, Pak. Peralatan Hmm. besar itu artinya, Pak, seperti jaw crusher, Pak, yang fungsinya untuk menghancurkan Mhm, eh, biji-biji batuan emas sampai menjadi sebesar kelereng, Pak ya. Kemudian apa namanya, Pak, peralatan seperti sack mill dan ball mill yang fungsinya untuk menggiling biji-biji emas mhm, sebesar kelereng tadi sampai menjadi butiran-butiran pasir, Pak. Nah, itu juga sudah diinstal, Pak. Kemudian juga tangki-tangki thickener,
carbon in leach atau CIL, tangki-tangki CIL Pak ya, yang fungsinya nanti untuk melarutkan si biji-biji emas tadi yang sudah seperti serbuk pasir dilarutkan dengan cyanida sehingga bisa kita ambil kandungan emas dan peraknya Pak ya. Juga untuk elution dan electrowinning peralatannya sudah terpasang semuanya Pak. Nah ini jadi memang semuanya ini Pak bisa dibilang fabrikasinya itu di luar negeri Pak ya. Contohnya kayak jaw crusher itu fabrikasinya di Australia Pak. Itu ada perusahaan namanya Weir Mineral. Kemudian kayak sack mill dan ball mill yang fungsinya untuk menggiling si biji emas sampai menjadi serbuk-serbuk pasir tadi Pak. Itu kita fabrikasinya di Cina Pak. Perusahaannya namanya ada CITIC Heavy Industry. Nah kemudian untuk seperti elution dan electrowinning itu fabrikasinya kita lakukan di Afrika Selatan Pak. Ada nama perusahaannya itu Asmet Pak. Nah kalau yang di dalam negeri itu adalah tangki-tangki carbon in leach dan thickener Pak. Nah itu semua kita fabrikasi di dalam negeri. Nah jadi memang tidak mudah Pak. Tapi semua ini sudah selesai Pak. Sudah sampai di Palu Pak. Sudah terpasang. Nah, ada tiga tahapan yang kita akan lakukan sekarang nih Pak ya. Jadi biar market juga fully aware ya, bukan berarti di bulan ini atau bulan depan itu langsung ada kenaikan produksi 4.000 ton per hari, bukan gitu Pak. Jadi pabrik ini mesti melakukan 3 tahapan Pak. Dan ini tidak unik ke kami Pak ya, tapi harus dilalui oleh semua pabrik emas yang ada di seluruh dunia Pak. Kita harus melakukan yang namanya dry run testing Pak. Dry run testing itu adalah masing-masing peralatan tadi Pak, si tangki carbon in leach, jaw crusher, stack mill, ball mill, elution itu dites satu persatu tanpa ada muatan biji Pak. Nah itu biasanya 2-3 minggu. Kalau itu sudah berjalan dengan lancar, tahapan kedua namanya wet run testing Pak. Nah wet run testing itu seluruh peralatan itu dites bersama-sama dengan muatan yang sedikit Pak, muatan biji emas yang sedikit. Nah kalau itu sudah berjalan Pak, nah kalau ada yang tidak jalan, ada kerusakan, itu perbaikannya dilakukan di situ, Pak. Nah, kalau sudah lancar, tahapan ketiga namanya uji coba produksi, trial production, Pak. Nah, ini sudah seperti commercial production, tapi masih on and off, Pak. Kita pastikan memang bisa berjalan dengan lancar. Kalau semuanya lancar, baru kita lakukan yang namanya commercial production. Nah, itu sudah berproduksi secara komersial. Nah, langsungnya tidak mungkin langsung 4.000 Pak. Jadi kita mulai dengan mungkin 500 ton per hari dulu, kemudian naik menjadi 1.000 ton per hari, akhirnya naik menjadi 2.000, baru 4.000 ton per hari. Tapi Pak, dengan dimulainya 500 ton per hari pun, Pak Andreas, itu sudah luar biasa buat BRMS. Kenapa Pak? Saat ini kita hanya produksi dari satu pabrik saja dengan kapasitas 500 ton per hari. Bayangkan pabrik kedua sudah mulai nanti, katakanlah di bulan Oktober-November, dengan produksinya mulainya 500 ton per hari. Artinya kan produksinya sudah 1.000 ton per hari, Pak. Naik 2 kali lipat kan. Ya itu udah luar biasa. Tadi saya sampaikan ke Pak Daniel, jadi akan ada peningkatan produksi emas di akhir tahun ini untuk 2-3 bulan terakhir ya di tahun ini. Dan di tahun depan itu akan dirasa peningkatan produksinya di full year 12 bulan, Pak. Demikian. Tapi ini termasuk cepat juga ya Pak Reno ya. Maksudnya ada kontribusi kenaikan produksi, tercerminnya udah bisa di akhir tahun ini, dan bahkan secara full year di tahun 2023 nanti pasti efeknya akan lebih masif begitu untuk BRMS sendiri. Ini menarik Pak, apakah ini karena memang sudah direncanakan dari tahun-tahun sebelumnya atau memang menggunakan teknologi yang jauh berbeda begitu Pak? Tadi kan sempat kita ngobrol-ngobrol tentang teknologinya gitu Pak Reno. Iya, oke. Pertanyaannya bagus Pak Daniel. Jadi memang kita cukup beruntung. Salah satu keuntungan kami yang ada ini sumber pendanaannya sudah tersedia, Pak Daniel. Jadi kita bisa melakukan akselerasi untuk pembangunan pabrik. Sumber pendanaan itu kita ada yang dapat dari pinjaman, itu fasilitas pinjaman, dan yang kedua juga dana dari hasil right issue yang kemarin. Nah, sumber pendanaan ini sudah ada, jadi tinggal sekarang eksekusinya, Pak. Nah, inilah yang menyebabkan kita bisa fokus kepada pembangunan pabrik itu sendiri. Nah, untuk pembangunan pabrik itu sendiri, memang untuk mempercepat vendor-vendornya seperti yang kita sampaikan tadi, Pak,
Itu banyak juga kita ambil dari luar juga, Pak. Contohnya seperti design engineering, itu kita pakai dari Como, Australia. Kemudian untuk fabrikasi beberapa peralatan seperti jaw crusher itu dari Weir Mineral, itu perusahaan di Australia. Kemudian di China, CITIC Heavy Industry itu untuk pembangunan. Ini benar-benar memang tidak murah, tapi sudah kita perhitungkan untuk kalkulasi dalam dana right issue dan juga fasilitas pinjaman, Pak. Jadi fokus pada pembangunan pabrik sehingga diharapkan dapat selesai tepat waktu. Sorry, Pak Reno, ini agak putus-putus tadi sedikit ya. Kalau Pak sekarang sudah terdengar. Tapi tadi menarik, Pak. Ya. Pak Daniel, kedengaran? Pak Reno tadi sudah sebutkan ini, ya, sudah kedengaran Pak, sudah jelas Pak. Ini ya. Halo Pak. Cek. Ini sudah jelas ya. Iya. Iya. Ini mungkin ada pengaruh cuaca ini Pak Reno, tadi di sini hujan deras. Bagus. Jadi ini apa selesai tepat waktu. Pak Reno. Ya, kedengaran Pak ya? Kedengaran ya? Kita sekarang WFO Pak. Sebenarnya masih hybrid sih. Tapi kita ke kantor nih Pak. Luar biasa. Iya. Oke Pak. Pak Reno, kalau misalnya baik. Sorry. Oh, keputus-putus ya. Pak. Ini masih ada kendala teknis sepertinya. Masih agak keputar-putar itunya nih. Sinyal nih pasti nih. Tapi tadi menarik nih kalau kita bahas sedikit yang disebutkan ya, yang disebutkan oleh Pak Reno bahwa memang sudah dipersiapkan pendanaannya gitu ya. Fundingnya ada dari right issue dan juga dari pendanaan, kemudian untuk diinvestasikan begitu ya untuk alat supaya produksinya bisa lebih banyak. Banyak sell side. Baik. Ini kita sambil menunggu koneksi yang lebih stabil dulu ini dari Pak Reno. Mungkin karena pengaruh cuaca juga ini ya. Banyak yang masih WFH Pak. Iya. Betul Pak. Very good. Iya, siap. Ini suara kita apakah sudah jelas Pak? Tadi kita sepertinya ada kendala teknis. Sinyal, coba kita cek ya. Iya. Sepertinya masih terkendala. Ini suara kita sudah jelas, Pak Reno? Ya, kedengaran Pak. Kedengaran Pak? Ya. Pak Reno, Oke. Jadi kira-kira kapan nih kita bisa lihat first commissioning-nya dari second plan atau Pak Daniel, Pak Andreas? Oh ya udah kedengeran Pak. Sangat terdengar Pak, sangat jelas. Kedengeran. Suara saya kedengeran Pak? Ini sepertinya sudah itu ya, sudah jelas ya. Tadi memang agak ya, kedengeran Pak, kedengeran. Tersendat-sendat. Iya. Oke. Ya, Pak Reno, jadi kira-kira jelas Pak. Pak Reno, kira-kira jadi kapan nih kita bisa lihat first commissioning dari second plan-nya kita? Bulan apa gitu mungkin? Iya Pak. Ya, rencananya akhir September, awal Oktober, kita akan lagi commissioning dari pabrik yang kedua, Pak, yang 4.000 ton per hari itu, Pak.
September dan Oktober ini ya, akhir September, awal Oktober. Jadi memang momentumnya ngabisin Q3 dulu ya ini ya, Pak Reno ya. Hmm. Baru Betul, Pak. nanti Betul, di betul. kuartal keempat, uh, uh, di kuartal Betul, keempat Pak. nih kita bisa melihat cerminannya di laporan keuangan juga begitu ya, Pak ya. Betul, Pak. Hmm. Jadi kalau Pak Daniel itu sangat penting tadi yang disampaikan Pak Daniel. Jadi di kuartal ketiga, Iya. nanti kinerja keuangan kita itu quarter on quarter growth-nya masih cukup konsisten karena masih dari pabrik yang sama, Pak. Dari satu pabrik yang 500 ton per hari. Betul, Pak Daniel. Itu penting untuk dicermati ya. Mhm. Tapi di Mhm. kuartal keempat, itu nanti akan ada peningkatan produksi mungkin di 2 bulan terakhir. Karena Mhm. pabrik yang kedua sudah mulai beroperasi, Pak. Mhm. Oke. Menarik sekali nih, Pak Reno. Tadi juga sudah sempat Hmm. disebutkan bahwa memang sudah di planning dari jauh-jauh hari untuk pendanaan sehingga perencanaannya lancar nih di 2022. Kemudian boleh nggak nih kita diceritain sedikit tentang cost structure-nya gitu, Pak Reno? Apakah memang lebih banyak capital expenditure-nya itu menggunakan dana red issue kah? Atau lebih banyak memang dari investor atau seperti apa nih, Pak? Jadi yang pertama tadi untuk pembangunan pabrik yang kedua di Palu ini, Pak Daniel dan Pak Andreas, Mhm. itu kita sudah cadangkan itu karena kita tahu dananya itu sekitar 48 juta US dollar. Dan itu Mhm. sudah ada dari fasilitas pinjaman dan sudah digunakan, Pak. Nah, Baik. ada untuk pembangunan pabrik emas yang ketiga, yang rencananya juga akan dilakukan di Palu, dengan kapasitas yang sama, 4.000 ton di per hari juga, itu dananya sudah ada, Pak, dari right issue yang di Mhm. bulan April tahun 2021, Pak. Itu sudah ada dananya, Hmm. dan itu kita juga cadangkan jumlah yang sama, Pak, 48 juta dolar. Nah, untuk Mhm. pabrik kami yang keempat, Pak, nah kita ada pabrik emas yang keempat nih, Pak, yang ada di Gorontalo. Itu Mantap. kapasitasnya lebih kecil, Pak, 2.000 ton biji per hari. Itu dananya juga sudah tersedia, cadangkan sekitar 29 juta US dollar dari dana hasil right issue yang kedua, Pak, yang sudah kami selesaikan di bulan Januari Mhm. tahun ini, Pak. Jadi Mhm. benar-benar kalau di BRMS itu, Pak, positif story-nya adalah kita akan ada organic growth yang signifikan, yaitu dari peningkatan Mhm. produksi emas, khususnya di Palu dan di Gorontalo, semuanya di Sulawesi ya, Pak. Dan Mhm. sumber pendanaannya sudah secure, sudah ada. Risikonya adalah tinggal execution risk, Pak. Karena kita mesti aplikasikan dananya untuk pembangunan pabrik dan mesti selesai tepat waktu, Pak. Biar klien-kliennya Pak Andreas happy juga jadinya kan. Tentu ya, Pak. Amin. Tapi benar-benar ini, Pak, bukan cuman hanya akan ada pertumbuhan terus, growth terus dari pembangunan pabrik, tapi dananya sampai yang keempat aja, yang pabrik keduanya ini baru mau jalan, udah secure, Pak. Benar-benar udah terplanning secara matang lah ini. Nah, kalau misalnya yang pabrik ketiga dan pabrik keempat ini kira-kira akan jalan atau selesai construction-nya itu di tahun berapa ya, Pak? Itu memang sesuai dengan prospektus right issue, Pak, yang kita terbitkan di awal tahun ini, Pak. Itu harus selesai untuk pabrik yang ketiga dan keempat, Pak, ya, yang di Palu dan Gorontalo, itu mesti selesai di kuartal pertama tahun 2024, Pak. Artinya, kuartal Pak, pertama 2024. Kalau kita cermati, ini kembali lagi menyambung ke pertanyaannya Pak Daniel tadi. Jadi growth story BRMS adalah, Pak, di 2022 ini bulan terakhir akan ada peningkatan produksi emas dari Palu, Pak. Karena pabrik yang kedua akan selesai terbangun. Kemudian di 2023 dampak peningkatan produksi emas yang hanya dirasakan 2 tahun ini akan dirasakan 12 bulan di tahun 2023. Artinya ada kenaikan lagi, Pak. Nah, di 2024 kuartal pertama, kuartal kedua ya 2024 itu akan ada peningkatan produksi emas lagi, Pak, dari pabrik yang ketiga di Palu, pabrik keempat di Gorontalo, Pak. Jadi story-nya dari 2022 sampai 2024 adalah emas, Pak. Adalah peningkatan produksi emas. Nah, baru di 2025 onward baru kita coba untuk monetize, kita punya
prospek di koper Pak yang ada di Gorontalo, karena memang Gorontalo itu mayoritasnya koper Pak. Jadi emasnya itu hanya sedikit, namun kenapa emas yang kita dahulukan Pak tentunya? Karena kita udah punya pengalaman bangun pabrik emas di Palu Pak. Kemudian bangun pabrik emas itu jauh lebih murah dibanding bangun smelter tembaga Pak. Jadi paling nggak kita bisa buktikan Gorontalo bisa berproduksi dulu emasnya Pak. Jadi proyeknya bisa lebih bankable sehingga mudah untuk mencari pendanaan to monetize the prospect of copper di Gorontalo. Demikian Pak Daniel, Pak Andreas. Ini menarik sekali nih Pak Reno. Berarti kan kalau memang alatnya udah secure, pendanaannya udah secure, tambangnya sendiri ini kan sekarang yang jadi pertanyaan nih Pak. Apakah dari sisi tambangnya sendiri udah secure nih kayak cadangannya, yang kayak gitu-gitunya Pak nih data-datanya. Ini dari sisi BRMS sendiri bagaimana melihat hal ini Pak? Ini luar biasa. Ini Pak Daniel, if I don't know him any better, I think he's also a mining commodity analyst nih Pak Andreas nih. Ya, betul Pak. Saya yang tanya-tanya juga Pak. Karena orang banyak yang nggak aware dengan pentingnya pertanyaan Pak Daniel tadi. Jadi yang paling penting Pak di dunia tambang, di dunia tambang khususnya di Indonesia Pak, yang paling penting adalah kita mesti melakukan 3 perizinan utama yang penting Pak. Kita mesti punya izin AMDAL Pak, aman dan lingkungan Pak ya. Nah itu dikeluarkan biasanya oleh pemerintah daerah. Sekarang mungkin sudah 1 pintu dari pemerintah pusat. Ya kan? Kita mesti dapat izin yang namanya itu Pak, feasibility study atau studi kelayakan. Nah itu dikeluarkan oleh pemerintah pusat Pak, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dan yang ketiga yang paling penting, kita mesti mendapatkan yang namanya izin produksi Pak. Nah itu 20 sampai 30 tahun. Itu yang paling penting Pak. Nah, kita bersyukur untuk tambang di Palu dan Gorontalo dan juga tambang tembaga di Gorontalo. Kita sudah ada izin produksinya untuk 30 tahun ke depan Pak. Jadi kalau nggak salah yang di Palu itu sampai tahun 2050, yang di Gorontalo sampai tahun 2052 Pak. Jadi keekonomiannya sudah jelas dan sudah aman Pak. Itu penting sekali. Jadi benar tambangnya sudah secure yang di Palu dan di Gorontalo Pak Daniel ya. Kita nggak ada masalah di situ. Memang yang challenging ini mungkin bisa dijawab oleh Pak Andreas. Yang lebih challenging itu di kita harga komoditi emas saat ini nih Pak. Iya betul Pak. Karena kan kalau kita lihat harga komoditi emas dari tahun-tahun kemarin dari 2000 itu turun 1.900, 1.800 bahkan kemarin hit ke 1.700. Apakah itu nanti akan mempengaruhi banget ke kinerja gitu ya Pak Reno? Karena kan jumlahnya memang jadi banyak nih produksinya, tapi kalau harganya datar-datar terus di sana, ini apakah nanti dan juga ada inflasi lah dan lain sebagainya, ini apakah nanti akan menggerus gitu Pak profitabilitasnya? Iya. Jadi memang ini pertanyaannya juga luar biasa Pak Daniel. Karena kemarin itu saya juga ditanya oleh 2 isu penting itu di acara CNBC. Itu tajam juga pertanyaannya. Persis kayak Daniel ini. Jadi pertanyaannya adalah yang pertama, dengan harga komoditas emas yang menurun dan juga harga minyak dunia yang meningkat, artinya kan secara awam orang lihatnya penjualan kami mestinya turun dan biaya kami naik kan, biaya produksi Pak. Otomatis kan marginnya makin tipis. Nah itu pertanyaan mereka kan Pak Andreas di CNBC. Cuman saya mesti jawab bahwa memang kalau harga komoditas emas itu that's beyond my control. Karena itu memang itu ditentukan oleh supply and demand dan juga persepsi di world market ya. Karena saya lihat ini tendensinya Pak Daniel, Pak Andreas dengan meningkatkan untuk menanggulangi inflasi. Saya perhatikan oleh komoditas akan turun, termasuk harga emas, harga perak gitu kan ya Pak Andreas. Nah, betul Pak. Kita di situ saya bersyukur karena kita memang dalam internal financial model kami sudah sejak lama tuh kami memakai harga acuan emas di $1.500 per ounce. Jadi kita nggak ada masalah sampai harga emas kami di 1.700 pun kita masih oke. Karena memang
internally kita cukup konservatif. Untuk financial model kita pakai 1.500 angkanya. Nah, kemudian untuk harga minyak yang meningkat, apakah akan meningkatkan biaya produksi kami? Memang tidak terlalu besar peningkatannya. Karena selama ini Pak, harga minyak, harga diesel yang kita pakai untuk di power set kami, itu memang adalah harga minyak yang sudah tidak bersubsidi anyway. Jadi memang tidak terlalu ada dampaknya yang diangkat oleh pemerintah ya, diangkat oleh pemerintah, mestinya harga minyak naik, tidak terlalu ada dampaknya ke kita karena memang kita pakai minyak yang tidak subsidi, karena untuk industri kan anyway ya, bukan untuk bukan untuk consumer retail ya. Nah, tapi ya itu yang bisa kita lakukan mungkin kalau harga emas itu menurun terus, yang kita bisa lakukan ya mungkin kita coba melakukan cost efisiensi. Contohnya kita utamakan untuk melakukan penambangan termurah dibanding melakukan penambangan bawah tanah atau underground mining. Contohnya seperti itu. Kemudian kita bisa lakukan juga contohnya kita bisa tadi itu Pak, kita memang selama ini sudah melakukan exercise secara internal. Harga acuan emas yang kita pakai itu di atas $1.500 per ons. Jadi dengan $1.500 per ons, dan sekarang ini Pak Andreas kita punya cash cost, production cost kita itu sekitar 1.000 sampai $1.100 per ons. Jadi dengan $1.500 harga jual aja masih ada margin kita. Iya, masih banyak Pak, 1.700. Masih ada margin. Jadi masih dapat 700 per 1.000. Betul Pak. Jadi dengan jadi konservatif pun, iya marginnya masih sangat bagus untuk BRMS sendiri ya, kinerja BRMS sendiri ke depannya. Nah ini pertanyaan selanjutnya saya berikan kepada Bro Andreas ini dari sisi teknikalnya. Memang kalau misalnya harga emas tadi seperti yang dibilang Pak Reno itu udah out of our control ya, tapi kan BRMS ini akan terus mengalami kenaikan di finansial juga karena ada pertumbuhan produksi gitu ya Pak Reno ya. Nah, ngomongin soal produksi nih, selain dari faktor yang bisa kita kontrol itu kita bisa bikin pabrik lagi, ningkatin utilisasi, kan ada faktor alam juga nih Pak. Kalau misalnya nggak salah, BRMS ini tahun ini tuh ada kenaikan grade dari bijinya yang digunakan gitu ya Pak. Mungkin boleh diceritain Pak. Itu kan juga mempengaruhi produksi kita. Wah, berarti kalau grade-nya naik, harga jualnya lebih tinggi gitu ya maksudnya ya Pak ya? Jadi coba saya jelaskan. Bagus itu Pak Andreas, Pak Daniel sangat menarik tuh, yang di isu yang disampaikan tadi. Jadi betul Pak. Yang pertama Pak Andreas dulu ya. Jadi Pak Andreas saat ini saya bisa sampaikan mungkin di tahun 2020, 2021 dan mungkin di awal 2022 itu grade emas yang kami tambang itu memang masih rendah. Semuanya itu grade-nya kandungannya di bawah 1 gram per. Kenapa? Karena biji-biji emas yang kami tambang dan kami proses ini sebagian besar masih biji emas yang ditinggalkan oleh para penambang liar. Jadi memang biji-biji emas yang berserakan itu tidak bisa kita ignore begitu saja. Itu ada dua pilihan. Mau kita buang, kita bersihkan, agar bisa kita tambang secara proper, kita punya surface mining atau underground mining, atau kita bersihkan dengan cara ya kita tambang walaupun grade-nya sangat rendah, karena kan biji-biji tambang yang berserakan ini kan sudah teroksidasi, terkena hujan, terkena udara gitu ya. Nah kita pikir ya udahlah, ada mubazir ya tetap aja kita proses, toh ini kan milik kita sebenarnya, dan itu dibolehkan. Betul. Makanya itu kita tambang, namun grade-nya sangat tadi di bawah 1 gram per ton. Nah, Pak Andreas betul. Nah, di semester kedua di tahun ini kita sudah mulai menambang dengan biji-biji emas dengan kandungan atau grade yang lebih tinggi. Itu rata-ratanya masih antara 1 sampai 1,5 gram ton lah. Jadi masih udah lumayan tinggi. Nah, targetnya itu di tahun depan grade-nya itu di atas 1,5 gram per ton. Malah indikasi yang saya dapatkan itu 2,2 gram per ton. Namun konservatif, sekali lagi Pak, persis seperti tadi harga acuan, harga jual emas yang saya pakai itu konservatif hanya di $1.500 per ons.
Grade kami pun saya asumsikan sangat konservatif, hanya di 1,5 gram per ton. Walaupun indikasinya sudah di atas 2 Oke. ya, tapi tetap sampainya 1,5 gram per ton. Nah, apa artinya kalau nambang biji emas dengan kandungan atau grade yang lebih, Pak Andreas? Jadi bukan berarti harga jual emas yang lebih tinggi, karena harga jual emas itu kita cukup kepada on spot, harga emas dunia yang diterbitkan oleh LME ya, London Metal Exchange. Jadi harganya sama, ya 1.700 semuanya on spot hari itu ya. Misalnya besok 1.720 semuanya. Nah, namun kandungan emas yang tinggi artinya dari biji yang kami proses yang menjadi batangan emas murni lebih besar dalam kilogram atau dalam ons. Itu artinya. Jadi kandungan emas yang tinggi berarti emas murni yang kami dapat, artinya seperti itu Pak Andreas dan Pak Daniel. Jadi kalau misalnya saya analogikan, mungkin kayak kita ini ya Pak, ngupasin kulit kacang itu kan. Kalau misalnya kacang kan itu sekali ngupas kadang ada dapat 2, kadang dapat 3. Sekarang kita dapat 3 biji kacang gitu ya Pak. Tepat, itu saya nggak tambahkan, saya tidak kurangi. Ini Pak Andreas itu tepat sekali. Lebih banyak. Ini, sekali kerja dapat 3. Iya. Pak Andreas ini bekas jadi penambang emas kayaknya nih, ngerti dia. Bener. Nah, selain ngomongin soal produksi emas, Pak, selain dari produksi emas yang meningkat, nih saya juga suka banget BRMS karena ada penemuan cadangan nih, Pak, tahun ini, yang menurut saya juga bisa jadi katalis nih, Pak. Mungkin bisa diceritain nggak, Pak, ke kita kemarin kan baru aja nemu cadangan baru itu ya? Wah, ini Betul, biasanya Pak. kalau ada informasi terkait dengan penemuan cadangan baru, ini pasti akan banyak didengarin juga nih oleh para investor. Ini menarik sekali. Betul Pak, betul. Jadi memang Pak, kita itu Pak, target kita ya seperti kita sampaikan Pak di prospektus right issue kami, dana dari hasil issue kemarin itu salah satunya kita gunakan buat biaya pemboran Pak. Nah, pemboran itu tentu harus ada hasilnya Pak. Ini yang membuat menarik waktu kita rasanya oversubscribe Pak. Yang pertama, kita akan bangun tadi pabrik emas Pak. Jadi bisa dilihat pabriknya, ada tangible result Pak. Bisa dipegang, ada real aset yang jadi Pak. Jadi nggak cuma untuk modal kerja atau belanja modal, nggak jelas buat apa. Ini jadi pabrik plan biji emas dengan kapasitas 4.000 ton biji per hari. Kita juga sampaikan target untuk menemukan 15 juta ton biji cadangan, Pak. 15, nah ini cadangan baru, Pak ya. Ya, kedengaran, Pak ya? Iya. Pak Daniel? Jelas, Pak? Jelas ya? Jadi, jadi dari target kita untuk menemukan cadangan baru sebesar 15 juta ton biji, kami sudah temukan 10 juta ton biji, Pak. Itu sudah kami umumkan di bulan Februari ini kemarin. Dan juga di bulan Agustus kemarin, Pak. Jadi sudah siang pers yang kami sampaikan, totalnya kami sudah temukan 10 juta ton biji cadangan baru. Nah, tinggal sisanya yang 5 juta ini mungkin kita akan umumkan awal tahun depan, Pak. Ya, dan grade-nya juga tinggi ya, Pak? Lumayan, Pak, lumayan. Jadi cadangan-cadangan baru yang kami temukan ini grade-nya berkisar antara 1 sampai 2 gram per ton, Pak. Wow. Ya, ini yang kayak tadi Andreas bilang ya, dalam satu kacang isinya banyak gitu. Sekarang tadi kita dapat 2 tahun lalu, sekarang kita dapat 3. Tahun depan mungkin kita di analogian bisa dapat 4 nih, karena grade-nya tinggi banget nih cadangan yang ditemuin ya. Iya, jauh lebih tinggi ya cadangannya. Oke, ini sepertinya kembali ada sedikit kendala teknis ya, Cuan Troopers. Tapi kita masih menunggu koneksi ulang dari, kita menunggu kembali koneksi ulang dari PT Bumi Resource Minerals. Ada kepotong gitu ya, coba saya invite lagi ya.
terkait dengan tema kita pada hari ini, melirik industri pertambangan mineral ya. Which is di sini kalau untuk BRMS memang lagi story-nya lagi lebih banyak ke gold ya, ke emas ya. Bro Ya, Andreas, ini saya coba betul. undang kembali ya. Ini PT Bumi. Oke, ini saya invite kembali. Halo para cuan troopers, ini kita masih ada yang baru bergabung, kita masih ada 15 menitan lagi nih untuk ngobrol-ngobrol dan tidak boleh tidak boleh disia-siakan nih waktunya nih. Oke. Nah, Nah, tampaknya tapi udah kembali nih. iya, oke. Akhirnya join lagi. Siap, Pak Andreas. Sudah jelas ini. Halo Pak. Halo Pak, Iya, ya kedengeran Pak. Nah, ini Nah, lebih jelas Pak. ha, iya, iya, mm-mm. iya. Mhm. Ya Pak, kita sudah temukan Iya. dari target cadangan baru emas yang kami temukan, targetnya itu 15 biji Pak. Itu sudah kami temukan ada discovery sebesar 10 juta biji. Dengan rata-rata Mhm. kandungan emasnya itu 1 Mm-mm. sampai 2 gram per ton, Pak. Jadi itu udah kita umumkan Mhm. di bulan Februari Oke, dan di bulan sisa Agustus ditunggu tahun ini. yang awal tahun 2023 ya Pak ya, data selanjutnya. Dan apa untungnya, Pak? Dengan ada discovery temuan emas ini, Pak. Temuan cadangan emas. Heeh. Iya, kita menunggu Artinya kembali koneksi dari PT Bumi Resource Minerals nih ke Pak Reno. Ini lagi seru banget nih, lagi seru-serunya nih kita dengerin penjelasan. Iya, siap Pak. Oh ya, sudah jelas Pak. Oh oke, ini masih ada reconnecting umur ya. Iya, oke. Kita masih menunggu koneksi yang lebih stabil. produksi akan meningkat, Pak Andreas. Karena kan Cek, oke. kita kan Iya, punya ini produksi kita reconnecting Pak Reno. harian, Pak. Nah, kalau cadangannya bertambah, otomatis untuk diproduksikan menjadi emas Oh, juga oke. bertambah. Siap. Ini sepertinya, iya, sekarang udah jelas. Tadi Mm-mm. agak buffering Pak, tapi sekarang udah jelas. Iya, iya, iya. Iya, sekarang udah jelas Pak. Mm. Oke. Kan, Pak? Ada. Iya, Gitu ya. Ya. Pak Reno, Oke. mungkin kedengeran ini suara saya? Iya, jelas, jelas. Oh ya, Pak Reno, tadi kan kita udah Kedengeran? ngomongin soal Kedengeran jelas. aset emasnya nih. Mungkin para cuan trupers juga pengen tahu nih soal gimana sih rencana pengembangan dari aset Gorontalo-nya yang nanti punya emas dulu. Tapi kan yang lebih menariknya itu kopernya ya Pak. Mungkin bisa diceritain nggak Pak ke kita gimana sih nanti plan untuk pengembangan aset koper ini? Oke. Um, Ya, sekarang sudah lumayan jelas Pak, tapi masih ada sedikit buffering.
Ya. Kedengeran, Pak? Nah, sekarang udah jelas nih, Pak. Ya, oke. Jadi memang dari 2022 sampai 2024 fokusnya adalah untuk pengembangan proyek tambang yang di Palu dan di Gorontalo. Tapi memang di tahun 2025 onward itu fokus kita adalah untuk mengembangkan proyek tambang tembaga. Nah, seperti yang Pak Andreas dan Pak Daniel ketahui, pas karat isu 1 dan 2 ya, oleh BRMS itu ada diversifikasi dari, jadi ada beberapa nama-nama baru komposisi pemegang saham BRMS, yang mana mereka juga salah satu ketertarikannya adalah untuk mengembangkan proyek tambang tembaganya, Pak. Karena seperti yang, tanpa saya bisa lebih detail, namun seperti yang Pak Daniel dan Pak Andreas ketahui, beberapa perusahaan itu tengah membangun pabrik smelter untuk tembaga, contohnya seperti Nah, artinya kalau proyek tambang tembaga kami yang di Gorontalo bisa dikembangkan dan kami bisa membangun pabrik pengolahan biji tembaga sampai menjadi konsentrat, artinya itu ada efisiensi dalam capex. Kita tidak perlu membangun pabrik smelter tembaga yang demikian mahalnya. Jadi cukup kita bangun pabrik pengolahan biji tembaga sampai menjadi konsentrat. Nah, nanti konsentratnya bisa para pemilik smelter ini, Pak. Nah, nanti mereka yang akan mengolah lebih lanjut si konsentratnya sampai menjadi copper cathode atau tembaga yang siap untuk diekspor. Jadi itu sinergi yang diharapkan ke depannya, Pak. Pak, kalau misalnya... Jelas ya, Pak Andreas? Suara saya jelas, Pak? Jelas, Pak, jelas. Pak, kalau misalnya apa sih Pak bedanya antara mendevelop aset emas dengan aset koper? Apakah biaya untuk capex-nya koper itu jauh lebih mahal kah? Atau konstruksinya lebih lama kah? Mungkin bisa diceritain Pak ke kita. Ya, jadi Pak, ini bagusnya pertanyaannya bagus sekali. Jadi untuk membangun pabrik pengolahan biji emas, contohnya untuk kapasitas 4.000 ton biji per hari saja, itu biayanya cukup dengan 48 juta dolar, Pak. Dan masa pembangunannya itu sampai 24 bulan saja, Pak. Sedangkan untuk membangun smelter tembaga, Pak, nggak usah smelter tembaga lah. Kita ngomong tembaga sampai menjadi konsentrat saja. Itu biayanya sudah di atas 200 juta US dollar, Pak. Nah, belum nanti harus ada pabrik kedua yang memproses si konsentrat sampai menjadi copper cathode atau tembaga katoda yang siap buat diekspor. Itu that's gonna be another 200 million US dollar, Pak. Bapak bisa bayangkan demikian mahalnya untuk membangun pabrik, Pak, ya. Dan masa pembangunannya itu lebih lama. Biasanya kenapa kita fokuskan emasnya dulu? Karena lebih murah dan kita menghasilkan cash flow dalam waktu singkat. Luar biasa. Pak Reno, ini nggak berasa nih Pak, kita ngobrol-ngobrolnya udah mau 1 jam. Saya boleh izin untuk memberikan pertanyaan terakhir ya Pak Reno ya. Silakan Pak. Iya. Pertanyaan saya ini mungkin sedikit berbeda dari yang pertanyaan yang sebelumnya. Ini juga soalnya ditanyakan oleh para cuan troopers kita. Kita geser sedikit dari produksi, tapi kita coba lihat dari sisi green energy, Pak. Green sustainable energy. Nah, ini pendapat dari BRMS terkait dengan tambang yang menggunakan green sustainable energy seperti apa? Pak Reno, menjadi pertanyaan terakhir kita nih untuk Pak Reno.
Apa yang pertanyaannya saya nggak dengar? Baik. Mbak Sin. Ya, suara saya sudah jelas, Pak. Ini saya pertanyaannya terkait dengan green energy, Pak. Tanggapan BRMS terkait dengan tambang yang menggunakan green sustainable energy. Iya, oke. Ya, menarik, Pak. Memang ESG itu menjadi salah satu perhatian dalam dua tahun terakhir ini, Pak, ya, untuk perusahaan-perusahaan tambang, Pak, ya. Jadi memang saat ini, Pak, secara keseluruhan memang perusahaan-perusahaan TBK itu sudah diwajibkan untuk menyampaikan yang namanya laporan keberlangsungan usaha atau sustainability report ke OJK dan Bursa Efek Indonesia. Di situ juga kita sampaikan pencapaian-pencapaian untuk HSE, community development, dan juga community di tambangnya, di field-fieldnya, di on-site, Pak, ya. Nah, untuk ESG atau sustainability memang kita juga memiliki divisi khusus, Pak. Divisi CSR, Corporate Social Responsibility, dan juga HSE, Pak. Yang berdedikasi memang untuk memastikan tidak hanya kita memiliki kontribusi yang baik kepada masyarakat sekitar, lingkungan sekitar, namun juga konservasi alam dari area-area bekas penambangan itu dapat kami lestarikan, Pak, sehingga tidak mengalami kerusakan, Pak. Itu yang bisa kita sampaikan. Karena terus terang aja, Pak, sekarang di industri tambang ini, terutama di Indonesia, Pak, ya, itu untuk mendapatkan izin AMDAL, Pak, atau aman dan lingkungan, itu sangat ketat, Pak. Kementerian Lingkungan Hidup itu sangat selek. Jadi contohnya untuk tambang itu yang sering menjadi sorotan itu tailing, Pak. Tailing itu adalah waste management. Nah, itu waste management kita, Pak. Itu kita nggak main-main. Untuk pabrik emas yang kita sedang bangun di Gorontalo, Pak, yang rencananya akan selesai di 24 awal, itu khusus buat tailing atau waste management, itu kita spend sekitar 10 juta US dollar sendiri, Pak. 10 juta dolar sendiri. Itu benar-benar untuk detoksifikasi, pabrik detoksifikasi, untuk nggak main-main investasinya dan perhatiannya di green energy itu, Pak, ya. Baik. Ini kan berarti juga sudah menjadi concern dan juga kita sudah mendapatkan banyak sekali informasi-informasi menarik dan juga growth story ke depannya seperti apa, Pak. Ini benar-benar sudah jadi gambaran besar, Pak, untuk kita yang dan juga para investor begitu ya, dan para cuan troopers yang kemudian mendengarkan data-data dan informasi menarik dari Pak Reno. Pak Reno, saya mau ucapkan terima kasih banyak sekali lagi mewakili Sukor Sekuritas begitu ya. Semoga perencanaan ke depannya ini bisa tercapai, Pak, dan kita juga sama-sama bisa mengikuti growth story dari BRMS ke depannya di akhir 2022 hingga nanti di 2025. Terima kasih, sampai ketemu lagi, Pak Reno. Terima kasih banyak, Pak Reno. Terima kasih, Pak Daniel. Terima kasih, Pak Andreas. Terima kasih. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Sampai ketemu, Pak Reno. Terima kasih, Pak. Thank you, Cuan Troopers. Thank you. Sampai ketemu di IG Live menarik lainnya ya. Bye.